Shalom Aleichem, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah Santo Yusuf, pahlawan tanpa suara. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita tidak merayakan seorang raja yang perkasa, seorang nabi yang berapi-api, atau seorang pahlawan yang gagah berani. Tetapi kita merayakan seorang tukang kayu yang sederhana dari Nazaret, seorang pria yang hampir tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam kitab suci. Namun, keheningannya berbicara lebih keras daripada 1000 khotbah. Ia adalah Santo Yusuf, pahlawan yang tak bersuara, teladan iman yang menggetarkan jiwa. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin seringkali terpukau oleh sosok-sosok yang bersinar, yang berdiri di panggung dunia dengan gemerlap dan gemilang. Namun, Allah seringkali bekerja di balik layar secara senyap, memilih mereka yang tersembunyi, yang sederhana, yang tidak terpengaruh oleh gemerlap dunia, untuk melaksanakan rencananya yang agung. Santo Yusuf adalah salah satu dari mereka. Di dalam kitab kedua Samuel bab 7 ayat 4-16, kita mendengar bagaimana janji Allah kepada Daud tentang seorang keturunannya yang akan memerintah selamanya. Janji itu digenapi dalam diri Yesus Sang Mesias. Namun, Allah juga membutuhkan seorang sosok yang bersedia menjadi ayah asuh bagi sang putra, yaitu seorang pria yang rela menyerahkan hidupnya untuk melindungi, untuk mencintai, untuk mendidik dan membesarkannya. Pria itu adalah Santo Yusuf. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa bahwa hidup kita seperti tidak berarti, bahwa kita hanya menjadi pemain figuran dalam drama kehidupan ini, atau seperti pemain cadangan dalam sebuah tim sepak bola, atau jadi penonton akan gemerlap dunia? Bila ya, ingatlah, Allah memiliki rencana untuk setiap dari kita. Bahkan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan kita. Seperti Santo Yusuf yang kita rayakan hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang begitu besar. Meskipun peran kita mungkin tidak terlihat oleh dunia atau sesama kita manusia. Injil suci menurut Matius bab 1 ayat 16-24 yang kita renungkan hari ini mengisahkan pergumulan batin Santo Yusuf ketika ia mengetahui bahwa Maria mengandung. Sebagai seorang pria yang taat pada hukum Taurat, ia tahu bahwa ia berhak menceraikan Maria. Namun, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi, meyakinkannya bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Di saat-saat seperti yang dialami oleh Santo Yusuf, iman kita diuji, saudara-saudari. Ketika logika dan akal sehat kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, apakah kita berani untuk menjawab percaya? Santo Yusuf memilih untuk berkata percaya, meskipun ia tidak mengerti. Ia memilih untuk taat, meskipun ia harus menanggung malu dan cemoohan sesaat. Berapa sering kita membiarkan keraguan menguasai hidup kita?
Berapa sering kita menolak kehendak Tuhan karena kita tidak memahaminya. Kita belajar dari Santo Yusuf yang imannya tetap teguh di tengah ketidaktahuannya sebagai manusia. Percayalah, saudara-saudara, bahwa Allah selalu menyertai kita, bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluar sekalipun. Santo Yusuf tidak hanya taat, tetapi ia juga penuh kasih. Dalam Injil Suci menurut Lukas bab 2, ayat 41-51 mengisahkan bagaimana ia dan Maria mencari Yesus yang hilang selama 3 hari. Ketika mereka menemukannya di bait Allah, Maria berkata, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kata-kata itu mengungkapkan betapa besarnya kasih Santo Yusuf dan Maria terhadap Yesus. Ia bukan hanya seorang ayah asuh, tetapi juga seorang ayah yang penuh perhatian, yang mengasihi dan yang melindungi Sang Putra Allah dengan segenap hatinya. Saudara-saudari, kasih adalah inti dari iman kita. Kasih kepada Allah juga kasih kepada sesama dan kepada keluarga kita. Santo Yusuf mengajarkan kita bahwa kasih sejati tidak mengenal batas. Ia mengasihi Yesus bukan karena semata-mata ia adalah putra Allah, tetapi karena ia adalah anak yang dipercayakan kepadanya. Santo Yusuf tidak meninggalkan warisan berupa kata-kata yang indah atau perbuatan yang heroik, tetapi ia meninggalkan sebuah warisan berupa keheningan, kesederhanaan, dan ketaatan. Ia mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak perlu diumbar-umbar, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Marilah kita menjadi pahlawan yang tak bersuara, yang setia menjalankan tugas-tugas kecil dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Marilah kita menjadi teladan iman yang menggetarkan, yang menginspirasi orang lain untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Semoga Santo Yusuf, pelindung gereja universal, senantiasa mendoakan saya dan Anda dan menguatkan iman kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.